Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawala. Rabbis surahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan materi untuk pendidikan agama Islam dari kelas 11 yang berada di bab 2, yaitu ilmu pengetahuan dan teknologi. Kajian Quran Surah Ar-Rahman ayat 33 dan hadis. Di sini saya akan memberikan materi pelajaran khususnya untuk siswa-siswi SMKN 1 Martapura di Kalimantan Selatan. Untuk pembahasan pertama sebagai latar belakang dalam penyampaian materi ini adalah karena adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin besar. Yang kedua, Islam memberikan dorongan kepada umatnya untuk memanfaatkan ilmu demi kebaikan. Yang ketiga, Quran Surah Ar-Rahman ayat 33 memberikan inspirasi tentang eksplorasi dan kemajuan teknologi. Adapun tujuan pembelajaran yang ingin dicapai adalah yang pertama, memahami pesan Quran Surah Ar-Rahman ayat 33 terkait ilmu pengetahuan. Yang kedua, mengapresiasi kontribusi Islam dalam perkembangan teknologi. Dan yang ketiga, mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam pemanfaatan teknologi modern. Bacaan surah Ar-Rahman ayat 33 adalah A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan. Hai jamaah jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus melintas penjuru langit dan bumi, maka lintasilah. Kamu tidak dapat menembusnya kecuali dengan kekuatan. Adapun penjelasan Quran Surah Ar-Rahman ayat 33 adalah yang pertama, ayat ini mengandung dorongan untuk mengeksplorasi alam semesta. Yang kedua, kekuatan yang dimaksud adalah ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan yang ketiga, menekankan pentingnya upaya dan usaha manusia dalam mengembangkan kemampuannya. Adapun hadis tentang ilmu pengetahuan, barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menunjukkan pentingnya mencari ilmu, termasuk ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan penjelasan hadis di sini mengatakan bahwa yang pertama, Islam menekankan pencarian ilmu sebagai ibadah. Yang kedua, ilmu menjadi kunci kemajuan manusia
di dunia dan di akhirat. Yang ketiga, pencarian ilmu harus dibarengi dengan niat yang ikhlas. Yang menjadi relevansi dengan teknologi modern, yang pertama adalah karena kemajuan eksplorasi luar angkasa sesuai dengan pesan ayat ini. Islam juga mendorong inovasi teknologi yang bermanfaat. Dan yang ketiga, teknologi adalah alat untuk mendekatkan manusia kepada Allah. Sekarang apa yang menjadi kontribusi ilmu pengetahuan dalam Islam? Tentu kalau dikaji lebih lanjut, maka kontribusi ilmu pengetahuan dalam Islam itu luar biasa banyak. Kita sebut saja yang pertama, ada pada zaman keemasan Islam menjadi tonggak kemajuan sains, penemuan dalam bidang matematika, kedokteran, dan astronomi, dan ilmu-ilmu yang lain kalau mau disebutkan. Yang ketiga, inspirasi bagi kemajuan ilmu pengetahuan di dunia barat. Adapun tantangan dalam pemanfaatan teknologi, yang pertama, penyalahgunaan teknologi untuk hal negatif. Yang kedua, kesenjangan akses teknologi antara negara maju dan berkembang. Yang ketiga, pentingnya moralitas dalam penggunaan teknologi. Kenapa jadi di sini nomor 3 pentingnya moralitas? Karena moralitas ini adalah menentukan orang ini akan menggunakan teknologi dengan hal-hal yang negatif atau kepada yang positif. Yang menjadi peluang sains dan teknologi dalam Islam. Pertama, menciptakan solusi untuk masalah global. Kedua, memanfaatkan teknologi untuk pendidikan dan dakwah. Dan yang ketiga, memperkuat kontribusi umat Islam dalam inovasi global. Sebagai bahan studi kasus, yang pertama, observatorium dan pusat studi di Baghdad pada masa Bani Abbasiyah. Yang kedua, penemuan Al-Khawarizmi dalam matematika. Yang ketiga, Ibnu Sina sebagai pelopor ilmu kedokteran. Sebagai kesimpulan, yang pertama, Quran Surah Ar-Rahman ayat 33 dan hadis yang disampaikan sangat mendorong umat Islam untuk memajukan ilmu pengetahuan. Yang kedua, ilmu dan teknologi harus digunakan untuk kemaslahatan umat manusia sebanyak-banyaknya. Yang ketiga, pentingnya integrasi antara iman dan ilmu. Dan yang terakhir, sebagai penutup, maka gunakanlah ilmu untuk mendekatkan diri kepada Allah dan memberikan manfaat kepada umat manusia. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling banyak manfaatnya kepada manusia yang lain. Mari jadikan ilmu pengetahuan sebagai bagian dari ibadah dan kontribusi untuk dunia. Cukup sampai di sini materi yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan materi ini bisa membawa manfaat buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.